Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda الدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه حسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ومزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumih. Hadratus Syekh Imam Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami Mala Sahibu Syaruha Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Summa Hadratul Wal Abi Abdullah bin Mu'til Al-Atas nafa'an Allah bihim wa bi'ulumihim ila anqal. Sampai apa kita? Masih syarat rukun ya? Sekarang yang keempat. Baru udah bicara tentang yang kedua dan ketiga udah ya. Menutup aurat. Warabi'uha al-qiyamu 'alal qadir. Yang keempat adalah berdiri bagi khotib yang mampu. Jadi berdiri sebagai apa? Syarat khutbah, syarat sahnya khutbah bagi yang mampu. Qala Rafi'iyu wa qad addaw al-qiyama huna syartan wa fi sholati ruknan. Imam Ar-Rafi'i berkata bahwa sungguhnya para ulama telah memperhitungkan berdiri di dalam khutbah sebagai syarat, sedangkan berdiri di dalam sholat sebagai rukun. Ya nih, sama-sama berdiri. Kalau dalam sholat itu rukun, kalau dalam khutbah disebut sebagai syarat. Keadaannya sama-sama nggak bisa ditinggalkan nih. Jadi nggak boleh ada khotib kok bisa berdiri tapi duduk, nggak bisa. Padahal bukan rukun, tapi syarat. Syarat kan juga nggak boleh ditinggalin. Kayak ente sholat nggak pakai wudhu, ya nggak asal. Wudhu bukan rukun tapi syarat gitu loh. Sama-sama nggak bisa ditinggalkan nih. Kalau ditinggalin nggak sah. Satu memasukkan sebagai rukun, satu masuk sebagai syarat. Kata Imam Rafi'i, ulama memisahkan antara berdiri sebagai rukun sholat sama berdiri sebagai syarat khutbah. Wakala Imam Haramain la hajra fi addihi ruknan fi maudhi'in wa syartan fi akhar. Kata Imam Haramain, ya nggak ada larangan ente mau menghitung satu di sini sebagai rukun, di tempat lain sebagai syarat, ya itu nggak masalah. Yang penting sama-sama dikerjain gitu. Ya nggak boleh syarat ya dikerjain, rukun ya dikerjain. Kalau saya
syarat inilah saya nggak mau berdiri, ya nggak bisa. Oh, berarti ninggalin syarat, sama aja nggak khutbah kalau begitu. Walaupun kondisi sebagai syarat, tetap berdiri itu nggak bisa ditinggalkan sebagai seorang khotib. Wa farraqa ba'dhuhum bi annal maqsud bi qiyamis shalat wa qu'udiha al khidmatu fa'udda ruknain fiha. Sebagian ulama memberikan perbedaan. Apa sih bedanya berdiri dalam sholat dan berdiri dalam khutbah? Duduk dalam sholat dan duduk dalam khutbah. Dalam sholat ada berdiri, dalam khutbah juga ada duduk. Ya, sholat ada duduk nggak? Ada, khutbah duduk. Jadi dua-duanya ada nih. Berdiri ya dalam sholat ada, duduk juga ada. Berdiri dalam khutbah ada, duduk dalam khutbah juga ada. Lah bedanya apa? Ada yang mengatakan berdiri dan duduk dalam sholat itu bentuknya adalah sebagai pengabdian atau kepatuhan, gitu loh, ketundukan. Maka berdiri dalam dan duduk dalam sholat diperhitungkan sebagai rukun karena bentuknya sebagai kepatuhan, patuh dan bentuk ketaatan di dalam melaksanakan sebuah perintah. Wal maksudu minal khutbah al wa'du lal qiyamu fihi. Adapun yang dimaksud berdiri dalam khutbah itu adalah berdiri dalam memberikan nasihat, bukan bentuk kepatuhan. Orang ngasih nasihat layaknya ya berdiri, gitu loh. Bukan orang ngasih khutbah itu nasihat itu harus berdiri, bukan, gitu loh. Jadi dibedakan, makanya satu masuk rukun, satu masuk syarat. Karena bentuk niatnya beda nih, gitu loh. Kalau sebagai berdiri dalam khutbah gimana? Ya pantasnya orang yang ngasih nasihat berdiri di hadapan orang banyak, layaknya berdiri. Fakana bisyartin asbahu zakarohu azyadi. Maka adanya berdiri dengan ditentukan sebagai syarat adalah menyerupakan, lebih mendekati dengan kelayaan dan kesesuaian, gitu loh. Sesuainya orang yang ngasih nasihat ya berdiri, gitu loh. Pantasnya orang yang ngasih nasihat berdiri lah. Karena mengambil alasan ini maka dibedakan, satu sebagai rukun, satu sebagai syarat, gitu. Ini ulama membedakan dan punya alasan di dalam pembedaannya, gitu loh. Enggak dimasukkan dalam syarat semua. Oh, sholat juga syaratnya berdiri, khutbah juga syaratnya berdiri, enggak, tapi dibedakan, yang satu jadi rukun, yang satu jadi syarat. Karena tujuan berdirinya beda, gitu loh. Tujuan berdiri dalam sholat ini mau menghambakan diri kepada Allah, gitu loh. Mau tunduk kepada Allah, mau mengabdikan diri kepada perintahnya Allah. Jadi kalau berdiri dalam khutbah mau ngasih nasihat, jadi layaknya berdiri, gitu loh. Maka dimasukkan di dalam syarat. Kalau nggak bisa gimana? Ya duduk. Kalau nggak bisa, yang penting nggak bisa berdiri. Nggak bisa duduk, baring. Boleh baring dalam khutbah, sama kayak dalam sholat. Kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, baring, gitu loh.
Karena sholat itu bentuknya untuk pribadi, nggak bisa baring gimana? Telentang, cukup kedep gitu aja, isaroh. Jadi kalau khutbah pakai isaroh gimana? Khutbah kok pakai isaroh lah ya, nggak bisa ngasih nasihat dong. Tapi kalau berbaring masih bisa ngasih nasihat. Wa khamisuha, yang kelimanya al-julusu bainahuma fauqa tuma'ninatis sholat. Duduk di antara keduanya melebihi tumak-ninahnya di dalam sholat. Kan sholat itu ada rukun tumak-ninah. Ruku pakai tumak-ninah, i'tidal tumak-ninah, sujud tumak-ninah. Tumak-ninah itu berhenti sejenak gitu loh. Seukuran bacaan subhanallah. Tenang sejenak. Jadi ada jeda lah yang membedakan antara satu rukun dengan rukun yang lain gitu. Nah, duduk dalam khutbah, antara dua khutbah juga menunjukkan jeda antara khutbah yang satu dan khutbah yang lain gitu loh. Berarti duduknya berapa lama? Ya seukuran orang sholat, tumakninah dalam sholat gitu loh. Nah di situ kok ada kata melebihi, wal muratu bil fauqiyah guna al irtiqa'u wal wusulu bi an yasilal julusu baina khutbatain ila qadari tumakninati fis sholat. Yang dimaksud dengan Shahihul Kitab mengatakan melebihi di sini adalah meningkat dan dibuat sampai tercapai gitu loh. Jadi dilaksanakan sampai tercapai, sampai meningkat seperti sholat gitu loh. Jadi kedudukannya itu walaupun ini sebagai syarat gitu loh, tapi ditingkatkan, dilebihkan sampai seperti rukun di dalam sholat gitu loh. Tumak-ninah sholat apa? Rukun, ya kan? Kalau duduk, duduk apa di antara dua khutbah? Syarat gitu loh, ya kan? Nah, tumak-ninahnya ditingkatkan seperti rukunnya sholat, gitu maksudnya. Jadi melebihi di sini maksudnya meningkat seperti rukun sholat maksudnya. Bukan meningkat maksudnya lebih lama dari rukun sholat, bukan. Yang dianggap jadi sama seperti tumak-ninah sholat gitu loh. Walaupun kalimatnya di situ ada melebihi tumak-ninah sholat. Makanya melebihi itu biar sampai setingkat gitu loh maksudnya. Biar sampai sama gitu loh. Sama dengan rukun maksudnya. Walaupun ini sebagai syarat, tapi biar sampai sama sebagai rukun. Walaisal muradu bidzalika aziyadatu alaihi bi an yazida alaihi fitulihi gitu. Bukan maksudnya melebihi di situ bahwa duduk di antara dua khutbah sekiranya duduk itu lebih lama dari tumak-ninahnya sholat, bukan maksudnya. Kalau lebih lama berarti duduknya lama dong. Panjang banget gitu, enggak begitu. Jadi kamu duduk di antara dua khutbah sepanjang subhanallah cukup sudah. Berarti sederajat dengan rukun sholat. Sudah mengesahkan, sudah mencukupi kamu melaksanakan syaratnya duduk dalam dua khutbah.
Li'anna la yustaratu ziyadatu ala dzalika balladina yustaratu fihi aslu tuma'ninah faqat. Karena enggak disyaratkan dibuat lebih dari tuma'ninah salat, enggak ada syarat lagi gitu loh. Enggak ada syarat yang mengatakan apa ya lebih lama dari tuma'ninahnya salat, enggak ada syarat begitu. Akan tetapi diisyaratkan dalam dua duduk itu ada pokoknya ada tuma'ninah dan ukurannya ya seukuran bacaan subhanallah sama di dalam sholat. Faqala Syarqawi, berkata Imam Syarqawi, wa aqalul julus ayyakuna biqadari tuma'ninah fi sholat kama fil julusi baina sajdatain. Paling sedikitnya duduk tersebut keadaannya seukuran tuma'ninah di dalam sholat. Sama seperti lamanya tuma'ninah duduk di antara dua sujud. Ya sama. Duduk di antara dua sujud juga ada tuma'ninahnya. Maka lamanya itu minimal disamakan. Nah kalau disunahkannya gimana? Wa yusanu ayyakuna biqadari suratil ikhlas wa ayyaqra'aha fihi. Kalau sunahnya lamanya duduk itu seukuran bacaan surat al-ikhlas. Nah, lamanya tuh. Hanya imam khotib disunahkan waktu duduk baca surat al-ikhlas biar tahu oh saya sudah mendapatkan kesunahan gitu loh. Tumaninahnya enggak cuma melaksanakan syarat memenuhi syarat tapi juga mendapat kesunahan. Makanya seringkali kalau khotib duduk ada yang baca sholawat tuh ya kan, Allahumma sholli ala sayyidina, itu dipanjangkan biar dapat kesunahan gitu loh. Itu ya seukurannya bacaan al-ikhlas. Gak apa-apa. Artinya biar dia tahu ukurannya gitu loh. Atau pakai feeling aja nggak apa-apa. Tapi kalau dia baca lebih jelas gitu aja. Kalau dia mau feeling kan depannya ada jam, tinggal lihat aja 1/4 menit gitu apa setengah menit gitu aja. Asal jangan 2 menit cuma ngopi loh. Duduk matanya melek kamunya kan lewat. Falau tarokal julus bainahuma khusibata wahidatan fayajlisu wa ya'ti bi khutbatin ukhra. Jikalau khotib meninggalkan duduk di antara dua khutbah, maka diperhitungkan dua khutbah itu menjadi satu khutbah. Lupa nih, yang harusnya dia duduk, dia enggak duduk, lempeng, sampai Allah maghfir, terus dia ingat, saya belum duduk ya, ya duduk gitu loh. Terus berdiri lagi, ulangi khutbah yang keduanya. Karena khutbah yang tadi dianggap dia 2 dihitung 1 jadinya gitu loh. Jadi dia belum melaksanakan rukun khutbah yang kedua. Kalau dia lupa, kalau tahu-tahu dia ingat pas Allah maghfir, saya belum duduk, udah Allah maghfir aja gitu. Terus duduk, terus diulang lagi khutbah yang keduanya. Waman khataba qaidan li'udrin fasala bainahuma wujuban
bisak tatin faukosak tatin tanafusi wal ayy. Nah kalau dia khutbahnya duduk gimana? Gimana? Berarti ketika dia selesai membacakan ayat, dia diam sejenak. Jadi dilamain itu diamnya sepanjang surat Fatihah Al-Ikhlas. Ada tanda, oh ini akan mulai khutbah yang kedua, gitu loh. Jadi diberi tanda dengan berdiam. Diamnya juga bukan sebatas nafas doang. Mulai lagi enggak, ya diamnya dipanjangin. Kiranya sepanjang surat Al-Ikhlas. Jadi ada kan nafas yang untuk menghilangkan kelelahan tuh. Orang kalau habis ngomong capek kan, tahan nafas dulu gua. Palingan 2-3 nafas selesai. Ini dipanjangin lagi gitu loh, lebih panjang dari istirahatnya orang yang kecapean dalam bicara gitu. Waqala As-Suwaifi, berkata Imam As-Suwaifi, wa mithluhu man khataba qa'iman wa lam yaqdur alal julus ay khataba muttaji'an fayafsilu kullu minhuma bisaktatin. Kata Imam As-Suwaifi berkata, khatib yang duduk tadi, maka siapa saja yang dalam khotibnya dalam keadaan berdiri dan dia tidak mampu untuk duduk, maka khotib itu keadaannya bisa berbaring. Bisa berdiri ya berdiri, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa berbaring. Dan masing-masing dari keduanya, yang duduk dan yang berbaring, harus memisahkannya sejenak. Tetap misahin, mau baring mau duduk, tetap misahin antara khutbah yang pertama sama khutbah yang kedua. Falau tarokal julus lam tasihha khutbatuhu. Kalau dia meninggalkan duduk di antara dua khutbah, maka enggak sah khutbahnya. Karena enggak memenuhi persyaratan, nggak ngerjain syarat. Lah khutbahnya duduk gimana? Ya tetap ada jeda. Kalau nggak pakai jeda, sama aja dihitung satu khutbah. Jadi tanpa jeda itu dihitung satu khutbah. Lah kalau adzannya sekali gimana, Bib? Lah nggak apa-apa, dan sekali mah bukan syarat, bukan rukun. Nanti adzan 2 kali itu bukan syarat, bukan rukun. Yang dihitung yang mana? Yang dikerjakan Nabi. Yang mana maksudnya? Adzan yang mana? Yang kedua. Di Nabi itu kalau sudah naik mimbar baru adzan. Baru mulai khutbah. Lah biar orang nggak ketinggalan, karena orang udah mulai banyak, Sayyidina Utsman mengusulkan adzan yang pertama gitu untuk manggil orang. Itu maksudnya. Bukan adzan yang kedua. Kalau yang kedua, oh, khotib udah naik berarti kan? Udah. Iya. Yang pertama juga udah masuk waktu, tapi khotib belum naik gitu loh. Kalau yang kedua berarti khotib udah naik.
Terus wasadisuha yang ke-6 al-muwalat bainahuma baina khutbatain. Muwalat itu maksudnya berturut-turut, nggak ada jeda yang lama gitu loh. Kalau pakai ngopi segala ya dihitungnya hilang, ulang dari awal gitu loh. Jadi keduanya itu berhenti sejenak langsung melanjutkan, namanya muwalat itu. Beda sama apa? Mandi wajib. Kalau mandi wajib nggak harus mualat, nggak apa-apa, ada jedanya. Ente mandi wajib rambut dulu umpamanya, tinggal ngopi, keluar ada tamu, nyambung lagi boleh, nggak masalah gitu loh. Kalau ini nggak boleh dijeda namanya. Ente wudhu, airnya habis, ente wudhu tempat lain boleh, yang penting salah belum kering gitu loh. Atau ente wudhu diajak ngobrol sama kawannya boleh, yang penting asal jangan kering. Artinya kelamaannya kamu tahulah nih, dua kelamaan nih gua nih, ya ulang lagi kelamaan. Jadi ada yang namanya mualat, bersambung gitu loh. Nah, bersambung ini berarti ukurannya nggak sampai terlalu lama. Ukurannya pasti lama itu. Ukurannya lama itu sholat 2 rakaat. Dalam khutbah nih, ukuran lama itu sholat 2 rakaat. Yang waktunya paling cepat. Nanti sholat 2 rakaat nih. Yang paling cepat seberapa? Lama banget itu. Itu ukuran lama dalam mualat, dalam khutbah nih. Jadi kalau bisa lebih pendek dari sholat 2 rakaat yang paling cepat. Jadi kan kalau ada orang datang Jumatan, khotib sudah naik, tetap disunahkan dia sholat qobliyah, ya kan? Tapi sholatnya dengan cara yang cepat gitu loh. Nah, itu sholat 2 rakaat yang cepat itu sudah dianggap paling lama di dalam jeda ini gitu loh. Kalau melebihi 2 rakaat itu nggak sah gitu loh. Nanti ulang nih, kamu kelamaan gitu loh. Sama kayak ente sholat qashar antara jamak nih, jamak takdim, ente mau menjamak maghrib sama isya atau zuhur sama asar, itu jedanya nggak boleh lama gitu loh. Kok jedanya ngopi dulu, ya nggak sah. Jadi langsung lah, ukurannya apa? Sholat 2 rakaat ukurannya. Makanya orang jamak itu dipisahkan dengan apa? Qomat doang udah. Gitu selesai salam, qomat langsung nyambung lagi gitu loh. Jangan ngerjain yang lain. Kalau ngerjain yang lain bisa kelamaan, nggak memenuhi persyaratan. Lah, imam juga khotib juga begitu. Jadi yang ke-6 dia harus mualat antara 2 khutbah. Wasabi'uha yang ke-7 al-mualat bainahuma wa baina sholat. Bersambung antara keduanya dan sholat. Ai wa baina arkani kulli minhuma fi alla yatula faslun urufan fi hadhil mawadhi'i salasah. Yakni di antara rukun-rukun masing-masing dari 2 khutbah.
Selesai sholat khutbah, imam khotib langsung jadi imam, ya langsung. Atau khotibnya mau jadi makmum, berarti langsung ke shofnya, maka imam langsung siap. Jangan ada acara yang lain lagi nih, gitu loh. Oh, imamnya lagi kencing, tunggu sebentar, wah ya ramai ini, boleh. Jadi, gantiin langsung. Kalau khotibnya kok begitu selesai turun batal namanya, ya langsung gantiin yang lain jadi imam. Karena antara keduanya nggak boleh jeda terlalu lama. Dengan sekiranya tidak lama pemisah secara keumuman di 3 tempat ini. Artinya antara khutbah pertama, khutbah kedua, dan sholat. Jeda-jedanya nggak boleh lama. Wadubita tuluhu biqadari rakaataini bi akhaffi mumkinin. Lah batasannya apa lama itu? Batasannya lama dengan sekiranya seukuran 2 rakaat sholat dengan seringan mungkin, gitu loh. Sholat sunnah 2 rakaat dengan baca rukunnya aja. Berapa kira-kira? Semenit lah. Diri, Fatihah, rukuk, diri, sujud, gitu. Fatihah lagi, nggak usah baca. Yang penting tumak nina, gitu kan? Nah, lah ya kan paling cepat-cepatnya begitu kan? Kayak orang sholat tarawih di mana? Yang ekspres itu, terus cepat-cepatnya sholat sunnah ya begitu itu. Jadi kalau 2 rakaat semenit, kalau 10 rakaat 10 menit, nggak selesai udah. 10 menit selesai. Fa'inna koso andalika lam yadur. Dan lalu jika kurang dari ukuran tersebut, maka tidak berbahaya, tidak batal khutbahnya. Kalau lebih cepat gimana ya nggak apa-apa. Wala yaduru takhallulul wa'dhi baina arkanihima wa intola. Kalau lebih lama di antara rukun-rukunnya khutbah ini sama di antara rukun-rukun khutbah. Kan khutbah rukunnya berapa? 8. Kita tafsil. Nanti antara rukun khutbah yang pertama, khutbah yang kedua, khutbah yang ketiga, rukun-rukunnya nih ada jeda. Boleh. Nah, jeda yang lama boleh. Antara rukun yang satu dengan rukun yang lain. Seperti kalau habis amma ba'du terus apa? Wasiat. Wasiat apa? Takwa. Lah, ketika wasiat takwa ditambahin apa? Nasihat. Kan panjang nasihatnya, kadang setengah jam, kadang 20 menit, nggak apa-apa. Berarti kan antara nasihat dengan ayat panjang kan? Hamdu, terus wasiat, salawat, terus wasiatnya panjang. Ya kan? Terus baca apa? Ayat. Ayatnya kan panjang tuh. Ketinggalan, kejeda sama apa? Wasiat yang panjang. Terus antara ayat sama duduk panjang lagi boleh. Ayatnya satu surat juga boleh.
Nggak harus ayatnya seayat doang, nggak. Ayatnya satu surat boleh. Yang penting jangan Al-Baqarah bacanya. Oh, bisa bubar mau. Wa kana qiraatun wa intalat haitsu tadammanat wa'dhon. Demikian pula membaca ayat meskipun panjang sekiranya ayat itu mengandung nasihat. Khilafan liman atlaqal qat'a biha. Beda dengan ulama yang memutlakkan terputusnya khutbah dengan sebab pemisahan. Nggak ada nih ulama yang kemudian menyarankan untuk i'adah ketika khotibnya kelamaan gitu loh. Ada tuh yang ketat nih. Berarti antara rukun ke rukunnya khutbah harus nggak boleh lama jedanya, karena ngambil pendapat Nabi apa khutbah lebih pendek dari sholat gitu. Dia ketat tuh. Berarti khutbahnya harus rukun-rukunnya cepat semua. Fa'innahu, maka ulama yang demikian, kata Imam Nawawi, ghaflatun an kaunihi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi khutbatihi qaf afadahul Bajuri. Maka ulama yang menetapkan harus cepat rukunnya itu, ulama itu lupa pada keadaan Nabi bahwa beliau kalau khutbah mesti membaca surat Qaf. Satu surat Nabi kalau baca, nggak seayat enggak. Kita kan seayat. Atau sesurat ya paling kulhu. Toina. Yang cepet nih wal asri. Nabi apa? Qaf gitu loh. Lah ada ulama yang bacanya Qaf diambil seayat doang gitu loh. Nabi enggak sesurat. Makanya ada sahabat begini, saya itu hafal surat Qaf karena tiap Jumat dengerin Nabi baca surat Qaf gitu. Bukan karena saya menghafalin, bukan. Nabi baca melulu sampai saya hafal surat Qaf gitu. Surat Qaf panjang, ada 2 lembar ya. Kalau kita mau baca ya bacaan cepat 10 menit lah gitu loh. Nah, kalau ente yang baca jamaah bingung ini orang baca apa gitu panjang pak. Dan emang Nabi selalu begitu gitu loh, nggak sesekali nggak selalu baca surat Qaf. Surat Qaf itu isinya nasihat gitu loh. Banyak nasihat dari dalam surat Qaf. Waqala Imam Aswaifi falau alima tarka ruknin walam yadri hal huwa minal ula awithaniyah hal yajibu i'adatuhuma ami adatu tsaniyah faqat. Kalau ada khotib dia lupa, dia meninggalkan salah satu rukun di dalam khutbah. Namun ia tidak tahu apakah rukun yang tertinggal itu rukun yang pertama atau rukun yang kedua. Ini saya tadi lupa salah satu rukun di rukun pertama atau rukun kedua. Gimana solusinya? Apa dia wajib mengulang 2 khutbahnya dari awal atau mengulang khutbah yang kedua saja? Makanya apa? Kayak dia nggak baca sholawat nih, khutbah yang pertama. Lanjut ke khutbah kedua, dia baca sholawat. Dia ingat, oh tadi saya pertama nggak baca sholawat kayaknya nih. Itu gimana? Solusinya apa? Atau setelah dia baca sholawat sampai akhir dia disuratin
sama jamaah. Tadi kamu nggak baca sholawat di rukun yang pertama. Solusinya gimana? Apa ulang dari awal atau gimana? Maka solusinya fihi nadharun wal aqrabu ayyajlisa tsumma ya'ti bi khutbati tsaniyah. Mengenai hal ini ada pertimbangan. Apa pertimbangannya? Hal yang paling mendekati adalah hendaknya khotib tadi duduk kemudian mengulangi lagi khutbah yang kedua. Jadi sholawat yang dia baca di khutbah yang kedua dihitung khutbah pertama gitu loh. Walaupun dia udah duduk tadi gitu loh. Duduk lagi. Terus berdiri ngulangin khutbah yang kedua dengan bacaan sholawat lagi gitu. Atau bacaan hamdu lagi atau wasiat takwa lagi gitu loh. Lihtimalin ayakuna matruku minal ula, karena memungkinkan keadaan rukun yang tertinggal itu rukun yang pertama. Fayakunu julusuha lagwan fayuk malu bisani, maka menjadilah duduk setelah khutbah yang pertama tadi nihil, nggak ada, maka disempurnakan dengan khutbah yang kedua. Jadi duduk khutbah yang pertama dianggap nggak ada atau main-main lah. Dihitung hilang lah. Faya ja'alu majmu'ahuma khutbatan ula faya jelisu ba'daha wa ya'ti bisani. Wa bi takdirin kaunil matruki minasani fal julusu ba'daha la yadur. Kalau yang dia lupa itu rukun khutbah yang kedua, maka duduknya lagi itu enggak masalah. Ya anna ghayatuhu annahu julusun ba'dal khutbah. Karena sungguhnya puncaknya atau maksimalnya kepastian hukum duduk setelah khutbah kedua adalah bahwa duduk itu adalah duduk setelah khutbah. Wa la yadurru ma ya'ti bi ba'da takririn lima ata min khutbah tsani wastibdalin lima tarkuhu minhu. Dan hal itu tidak membahayakan, tidak membatalkan sesungguhnya yang ia sudah lakukan setelah pengulangan yang telah dilakukan dari khutbah yang kedua menggantikan khutbah yang pertama. Wa amalau syakka fi tarki ruknin ba'dal faraghi minal khutbati lam yu'athir kasyakki fi tarki ruknin ba'dal faraghi minas sholat. Kalau dia ragunya lupanya itu setelah khutbah, selesai khutbah posisi imam, duh tadi saya lupa, oh nggak masalah. Udah selesai sih, sama kayak ente udah salam sholat ragu-ragu tadi saya ruku enggak ya enggak masalah, sudah selesai. Kalau masih dalam sholat harus ngulang serokaat lagi gitu loh.
Ya enggak? Siapa? Oh iya, berarti bukan ragu. Kalau itu pasti. Ini isi khotib ragu, saya lupa nggak ya? Gitu loh. Dan nggak ada yang ngingetin, maka ya nggak dihitung. Kalau ada yang ngingetin, dia salah ngingetin. Kenapa setelah turun gitu loh. Mesti ngingetinnya waktu khotib masih di atas, sehingga khotib bisa langsung duduk ngulang khutbah yang kedua gitu mestinya gitu loh. Ya kan? Ada solusi namanya kan? Tapi kalau setelah khotibnya selesai, apalagi setelah sholat, diingetin, ya ulang semua udah. Ya enggak, duhur lagi atau mestinya dia ulang khutbah lagi kalau masih ada waktu, ya ulang lagi. Ngulangnya nggak usah pakai nasihat, itu langsung alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ittaqullah, baca ayat, kul huwallah, duduk, berdiri, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ittaqullah, Allah maghfir, selesai. Nggak sampai semenit itu kan selesai. Udah ngulang itu, langsung sholat 2 rakaat lagi, nggak usah zuhur. Enggak, setelah turun, setelah sholat nih, diingetin batal, ya ulang sholat Jumatnya. Kan berarti kan nggak sah sholat Jumatnya kan. Lah, ngulangnya itu dengan cara yang cepet, nggak usah khutbah setengah jam lagi, yo makmum. Gitu loh. Jadi ngulangnya cukup semenit gitu loh. Khutbah dengan cara yang cepat, yang dibaca rukun-rukunnya aja, nggak usah lagi pakai nasihat. Kan khutbah itu yang lama apanya? Nasihatnya kan. Kalau baca wasiat kan ittaqullah cepet selesai langsung. Yang lama nasihat bisa seberapa jam, 20 menit, yang lama nasihat tuh. Nah kalau keadaannya begitu, maka diulang khutbahnya tanpa nasihat. Jadi rukun wasiat takwanya disampaikan, yang penting 8 rukun terbaca semua, langsung ulangin 2 rakaat. Seperti itu. Nah, kalau wah ini imam khotibnya nggak baca ini batal berduhur lah, kecuali udah nggak cukup waktu, udah mepet waktu, habis waktunya, berarti ngulanginnya sholat duhur. Itu di mana itu? Khutbah. Yang ngomong siapanya? Khotibnya. Jadi khotibnya barusan nggak sah, nggak baca sholawat, jadi khutbahnya nggak sah. Terus mau kayak ganti ukurannya. Berarti kalau khotibnya naik lagi, amplopnya 2 mungkin, jadi dipersingkat. Ini karena khotib langsung pulang, udah kita luhur aja lah gitu. Nggak ada khotib lagi maksudnya. Khotibnya cekek dong, lu tanggung jawab lu gimana tadi. Makanya DKM itu, nah itu DKM kok bisa tahu khotib nggak baca sholawat? Lah kenapa ngomongnya setelah sholat? Gitu. Mau sholat, dia turun, belum dia sholat, habis turun dia nggak tahu. Jadi kurang baca sholawat. Ya naik lagi dong, sholat lagi, sholawat lagi, apa khutbah lagi? Ya kan? Naik lagi, khutbah lagi, cepet, nah, langsung sholat. Kalau khotibnya yang ragu, tapi nggak ada yang ngingetin, setelah dia turun tuh nggak masalah, gitu loh. Jadi keraguan dirinya sendiri kan,
Jadi selawat nggak ya? Ya udah nggak masalah, wong sudah selesai gitu loh. Lah kalau ada yang ngingetin, berarti ada saksinya. Kamu tadi nggak baca sholawat, berarti kurang rukun. Gimana? Ya ulangin khutbahnya dengan khutbah yang cepat gitu loh. Rukunnya aja dibaca. Yaitu rukun yang keberapa? Syarat yang keberapa tadi? Yang ke-7. Tinggal yang ke-8 kita terus yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nabil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna على لظى أشرفنا فتب علينا توبة في لكل حوبة واغفر لنا عوراتي آمين راحتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان سائر الهلال وكل بمحبة جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه بعد طاس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.